Shalom semuanya, kembali lagi bersama kami, Yuk GKY Dadi. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik sharing yang sangat menarik, yaitu kembali kepada firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau baca dulu di ayatnya yang terambil dari Mazmur 119 ayat 9. Saya bacakan bagi kita semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, dari ayat ini kita belajar, kita seringkali mengikuti perkembangan zaman bahwa kita seringkali takut ketinggalan tren, kita seringkali takut kehilangan teman, kita seringkali mengikuti apa yang benar yang dikatakan oleh dunia. Seperti misalnya kita pas bangun tidur itu kita nggak langsung berdoa, kita malah sibuk bermain HP, kita malah sibuk mencari gadget, kita malah melakukan hal-hal yang tidak penting. Nah, kita bukannya mencari Tuhan terlebih dahulu, tapi kita mengutamakan kepentingan kita di atas kepentingan Tuhan. Nah, bagaimana caranya biar firman Tuhan itu dapat berkenan dan masuk ke dalam kehidupan kita? Nah, hal pertama yang perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Nah, banyak versi kebenaran di dunia ini yang menurut kita bahwa itu fair-fair aja, itu baik-baik saja. Misalnya kita menipu orang tua demi kebaikan kita sendiri. Misalnya kita membeli sesuatu yang mahal, tapi kita membohongi orang tua kita bahwa harganya itu tidak mahal. Ataupun misalnya kita udah mendapatkan nilai atau mendapatkan rapot nih, kita berbohong kepada orang tua kita. Nah, kita belum mendapatkan rapot. Demi apa? Demi biar kita tidak dimarahi. Nah, teman-teman, seringkali kita melupakan bahwa hakikatnya adalah firman Tuhan adalah penuntun dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah sumber kebenaran dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita seringkali mengikuti apa yang enak aja, apa yang menurut kita baik, apa yang menurut kita enak di kehidupan kita. Nah, kita melakukan itu, tetapi seringkali itu bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, jadi kita mau masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah firman Tuhan menuntun setiap langkah kita. Apa? Firman Tuhan menuntun setiap langkah kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus menjaga setiap kelakuan kita. Kita harus menjaga setiap perbuatan kita biar kita berkenan dan dapat diterima. Nah, teman-teman, seringkali kita melupakan aspek-aspek yang diperkenankan oleh Tuhan. Misalnya kita di hari Minggu tuh kita lebih memprioritaskan hal-hal di luar Tuhan. Misalnya kita bekerja nih, kita lembur di hari Minggu. Nah, kita seringkali melupakan Tuhan dengan alasan bahwa pekerjaanku ini nggak bisa ditinggal, aku nggak bisa cari Tuhan karena pekerjaanku. Atau misalnya teman-teman lebih memilih scroll TikTok 2 jam daripada membuka Alkitab hanya 10 menit. Nah, apalagi di hari libur ya, misalnya di hari weekend. Nah, teman-teman kan misalnya tidak ada kegiatan nih. Misalnya tidak ada kegiatan, teman-teman lebih memilih daripada saat teduh dulu, teman-teman lebih memilih membuka HP dulu, balas chat orang dulu, atau melihat kegiatan yang akan dilakukan hari ini dulu daripada mencari Tuhan terlebih dahulu. Nah, Tuhan menuntun setiap kehidupan kita biar kita dapat hidup lebih berkenan, biar hidup kita lebih baik di mata Tuhan. Nah, kita sebagai remaja Kristen, kita tahu bahwa kita sudah harus memikul salib. Kita harus mampu memikul salib. Nah, apa yang dunia lakukan harus berbeda dengan yang kita lakukan. Nah, dunia melakukan ini, misalnya dunia melakukan kejahatan-kejahatan atau tren-tren yang dilakukan sekarang, misalnya membeli barang-barang mahal hanya demi show off. Nah, kita tidak perlu melakukan itu karena belum tentu itu berkenan di mata Tuhan. Nah, kita mau masuk di poin yang ketiga. Apa poin yang ketiga? Poin yang ketiga itu firman Tuhan menjaga kehidupan kita biar tetap bersih. Nah, yang pertama tadi firman Tuhan adalah sumber kebenaran. Yang kedua, firman Tuhan menuntun kita. Yang ketiga, firman Tuhan menjaga kita. Nah, apa ada arti dari firman Tuhan yang menjaga kita? Nah, seringkali kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Misalnya kita kalau misalnya bergaul sama teman itu kan kita harus mengikuti perkembangan yang ada ya. Kita harus mengikuti mereka. Misalnya mereka suka cakap kotor, nah kita mengikuti mereka cakap kotor. Atau misalnya mereka hari Sabtu itu mereka suka hangout entah kemana. Nah, sedangkan hari Sabtu itu mungkin kita ada ibadah pemuda remaja, sehingga kita tidak mengikuti ibadah pemuda remaja karena hangout bersama teman itu lebih seru. Ataupun mungkin pas hari Minggu itu mereka selalu punya agenda mereka masing-masing, misalnya main badminton, main basket, ataupun hanya sekedar nongkrong. Nah, itu mungkin menurut dunia itu lebih baik, itu lebih asyik. Nah,
Tuhan menjaga kita, Tuhan menjaga kehidupan kita biar tetap bersih. Nah, dengan kita tidak mengikuti kemauan dunia, kita tidak melakukan dosa. Nah, kita mengurangi setiap dosa yang kita lakukan, kita menjaga kehidupan kita tetap bersih dan tetap berkenan di mata Tuhan. Nah, jadi apa konklusinya bagi kita? Kesimpulannya bagi kita adalah, jadi marilah kita sebagai remaja Kristen, kita mengikuti setiap apa yang diperkenankan oleh firman Tuhan. Nah, mungkin menurut teman-teman itu, dunia itu lebih seru. Nah, apa yang ditawarkan dunia itu lebih baik. Apa yang ditawarkan dunia itu mungkin terlihat lebih menarik. Nah, tetapi tidak segala sesuatu yang menarik itu baik di mata Tuhan. Nah, jadi marilah kita sebagai pemuda remaja Kristen, kita merenungkan diri, kita introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan segalanya sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita sudah menjaga kelakuan kita bersih supaya berkenan di mata Tuhan? Nah, marilah ini menjadi refleksi bagi kita sendiri, biarlah kita dapat merubah setiap diri kita untuk menjadi sesuai dengan apa yang diperkenankan oleh firman Tuhan. Sekian dari sharing singkat kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.